Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi akun dan jenis-jenis akun dalam akuntansi. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas nama Yulianti, Nurfadila, Sarmila, Nurmadina, Ana Sahira. Mengenal akun dalam akuntansi. Akun akuntansi dapat dibedakan akun untuk penyajian neraca dan akun untuk penyajian laba rugi. Akun kelompok neraca terdiri dari 1. Aset 2. Utang 3. Akultas. Akun kelompok laba rugi terdiri dari 1. Pendapatan 2. Beban pokok penjualan 3. Beban usaha 4. Pendapatan dan beban di luar usaha. Jenis-jenis akun aset. Aset. Aset merupakan kekayaan fisik yang dimiliki perusahaan. Aset terbagi menjadi aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang berupa uang tunai atau kas, dan kekayaan lain yang mudah diluangkan atau dalam jangka waktu pendek dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Kas atau bank. Aset berupa kas atau bank tunai yang disimpan secara fisik di dalam perusahaan. Akun ini digunakan untuk menampung transaksi yang terkaitan dengan kas atau bank. Piutang usaha. Akun ini digunakan untuk menampung penjualan tempo. Piutang usaha ini mempunyai subledger atau buku pembantu piutang yang merupakan rincian dari piutang usaha. Piutang lain-lain. Akun ini digunakan untuk menampung transaksi yang menimbulkan tagihan yang bukan dari transaksi penjualan kredit, misalnya pinjaman kepada karyawan. Akun ini tidak mempunyai subledger. Persediaan. Akun ini digunakan untuk menampung transaksi yang berkaitan dengan pergerakan persediaan, baik itu barang perdagangan, barang dalam proses, bahan baku, dan lainnya. Persediaan ini mencerminkan nilai dari fisik barang yang tersedia. Beban dibayar di muka. Akun ini digunakan untuk menampung pembayaran biaya-biaya di mana masa manfaatnya belum menjadi. Misalnya, pembayaran sewa untuk 2 tahun, maka pembayaran dimasuk dalam beban dibayar di muka. Aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria kelompok aset lancar. Properti. Aset berupa properti atau tanah, bangunan, atau gedung yang diperoleh bukan untuk digunakan dalam operasional perusahaan secara normal, melainkan untuk mendapat keuntungan tertentu, misalnya dengan cara disewakan atau dijualkan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Investasi jangka panjang. Aset berupa instrumen investasi yang disimpan hingga jatuh tempo, yang biasanya berjangka waktu panjang, biasanya disebut dengan held to maturity. Tanah. Aset berupa tanah atau lahan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Bangunan. Aset berupa bangunan yang digunakan untuk operasional perusahaan, mulai dari tempat parkir, pos satpam, gedung, pabrik, kantor, dan lain sebagainya. Mesin dan peralatan. Aset berupa mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasional perusahaan, mesin di peralatan apapun itu. Sarana dan peralatan kantor. Aset berupa pemitur, membler, dan peralatan kantor yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kendaraan. Aset berupa kendaraan yang dimiliki dan digunakan untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan, termasuk kendaraan-kendaraan dinas, baik roda 2 maupun roda 4. Aset tak terwujud. Aset tidak lancar yang tidak memiliki wujud fisik akan tetapi diharapkan akan mendatangkan manfaat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, misalnya goodwill, mer, patent, copyright, biaya organisasional, perizinan, software, dan sejenisnya. Aktiva lain-lain. Aset yang tidak memenuhi kriteria lancar tetapi tidak bisa digolongkan ke dalam akun aset tidak lancar yang telah disebutkan di atas. Jenis-jenis akun kewajiban. Kewajiban lancar adalah kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunaskan dalam jangka waktu relatif pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Utang bank atau bagian dari jangka panjang. Akun ini digunakan untuk menampung utang bank yang jatuh tempo masih dalam periode berjalan. Jumlah ini adalah bagian dari utang jangka panjang. Utang usaha. Akun ini digunakan untuk menampung utang yang timbul dari pembelian dengan pembayaran tempo. Beban yang masih harus dibayar.
Akun ini digunakan untuk menampung biaya-biaya yang dibebankan pada suatu periode buku namun belum dilakukan pembayaran. Pendapatan diterima di muka. Akun ini digunakan untuk menampung transaksi pendapatan diterima lebih dulu dari penyerahan barang atau jasa. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu relatif panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis akun bebas usaha. Kelompok biaya ini memiliki beberapa akun untuk menampung biaya-biaya yang terjadi dalam menjalankan operasional perusahaan. Akun-akun yang diperlukan dalam kelompok beban usaha ini tergantung dari kebutuhan perusahaan. Beban usaha ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, contohnya 1. Beban pegawai, 2. Gaji dan upah, 3. Biaya lembur, 4. Biaya THR dan bonus, 5. Biaya kesehatan, 6. Dan seterusnya. 7. Beban penjualan, 8. Biaya promosi, 9. Biaya pengirim barang, 10. Biaya sewa, 11. Biaya penjualan lainnya, 12. Beban administrasi dan umum, 13. Biaya alat tulis kantor, 14. Biaya listrik dan telepon, 15. Biaya pemeliharaan, 16. Biaya sosial, 17. Biaya umum lainnya. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan pokok perusahaan, misalnya pendapatan lain-lain. Beban di luar usaha adalah biaya-biaya yang terjadi tidak terkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan, misalnya biaya bunga pinjaman, biaya administrasi bank. Akun-akun dalam contoh di atas masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam pengolahan keuangan usaha. Menyesuaikan akun sesuai kebutuhan perusahaan. Setelah sukses membuat database baru di-play kembali ke menu utama, setiap pembuat perusahaan baru akan disertakan sejumlah kode akun default dari copy master perusahaan lainnya. Akun-akun dan nama akun belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Untuk itu perlu disesuaikan, ditambah atau dihapus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.